Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat hari ini ya. Jadi hari ini teman-teman saya membaca berita tentang Bahrain ya. Nih. Jadi Bahrain itu kan dalam waktu dekat akan datang ke GBK ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya ini berita yang dijelaskan oleh Ketum PSSI Erick Thohir ini juga kaget ya, kenapa Bahrain seperti itu perilakunya ya, mengirim AFC untuk mengawasi pertandingan timnas Indonesia atau timnas Bahrain ketemu timnas Indonesia di GBK nanti teman-teman tanggal 25. Bahkan Bahrain menginginkan nanti masuk ke GBK pakai kendaraan rantis ya. Rantis itu kendaraan yang dipakai atau kendaraan tempur itu teman-teman supaya aman katanya. Waduh, ada aja ya Bahrain ya teman-teman. Jadi Erick Thohir juga sampai bingung nih, segitunya ya main di GBK dikirain nggak aman. Erick Thohir menjamin bahwa main di GBK timnas Indonesia itu aman, supporternya juga aman. Ya, kita udah terbukti kan lawan Jepang, lawan Australia, lawan Arab Saudi ya, udah 3 kali kandang, aman-aman aja ya. Lucu ya, Bahrain ini berlebihan, benar-benar berlebihan teman-teman ya. Kita tahu waktu pertandingan kita pertama ya, dramanya juga luar biasa berlebihan ya. Nggak tahu nanti dia akan pakai drama apa lagi nih teman-teman di GBK ya. Jadi kalau saya baca berita baru saya baca ya teman-teman ya, itu berlebihan sekali. Bahkan AFC ada 8 orang kalau nggak salah diutus untuk mengawasi pertandingan dengan serius antara Indonesia versus Bahrain di tanggal 25 Maret ini teman-teman. Tentu ya Bahrain kan kemarin agak-agak gimana ya, mungkin dia jumawa ya. Jumawa itu dalam arti dia itu di atas angin gitu ya, habis juara Piala Teluk dia kemarin ya teman-teman. Habis juara Piala Teluk, dia bisa nahan imbang Indonesia di menit terakhir dan dia merasa lebih baik hari ini ya. Tapi Indonesia juga nggak diam saja ya. Erick Thohir sudah menghitung hari teman-teman. Bahkan hitungan 10 hari ke depan, naturalisasi 3 pemain harus selesai. Kebayang nggak deadline-nya? Jadi tanggal 10 harus selesai ya. Ada Emil, ada Bayu Pesi kalau nggak salah, itu satu lagi ada Dinjim ya. Nah 3 pemain ini untuk memperkuat timnas Indonesia nanti semoga bisa saat membela timnas melawan Australia dan kemudian pulang ke Indonesia melawan Bahrain. Ya, kita harus yakin menang teman-teman. Bahrain juga nggak mau kalah, dia ingin masuk Piala Dunia kan. Nah tapi Bahrain nanti akan ketemu Jepang teman-teman. Saat itu Bahrain waktu ketemu Jepang di kandang sendiri dia kalah 0-5 ya dari Jepang. Nah nanti di tanggal 20 ini teman-teman ya, 20 Maret Indonesia akan pergi ke Australia ya. Kita tandang ke Australia dengan materi yang kalau 10 hari ke depan ini 3 pemain ini selesai, kita ketambahan 4 pemain yang grade A ya teman-teman. Jadi ada Ole, ada Dinjin, ada Bayu Pesi, ada Emil ya, kiper teman-teman. Itu ada 4. Ini akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Australia. Ya semoga Indonesia bisa mengalahkan Australia ini teman-teman di tanggal 20 Maret. Setelah tanggal 20 Maret, ini pulangnya kalau nggak salah ya, info yang saya dapat itu Erick akan mencatatkan pesawat. Begitu selesai pertandingan ya, barang-barang itu langsung disiapkan, langsung pulang. Ya nggak banyak kegiatan lagi, langsung pulang, catat pesawat supaya istirahatnya cukup, dan tanggal 25 Indonesia akan ketemu Bahrain. Nah ini pertaruhan yang rakyat Indonesia semua pasti mendukung supaya Indonesia menang melawan Bahrain, karena kemarin penuh drama ya. Seluruh netizen Indonesia marah ya waktu Indonesia kalah. Bukan kalah ya, ditahan imbang dengan cara yang sangat-sangat nggak fair itu ya. Waktunya panjang sekali, seharusnya sudah selesai menang 2-1 dan akhirnya Indonesia ditahan 2-2 oleh Bahrain ya. Itu sehingga Indonesia cuma dapat nilai 1 atau poin 1. Seharusnya kita udah dapat poin 3 teman-teman saat melawan Bahrain.
Nah itu nggak boleh terjadi lagi. Makanya Erik selama beberapa bulan terakhir ini mempersiapkan supaya itu nggak terjadi lagi ya. Jangan sampai di kandang sendiri kita kalah dari Bahrain. Karena memang ini tipis semua ya persaingannya. Nah, jadi Indonesia masih ada kesempatan yang sama dengan timnas lain kecuali Jepang ya. Nah Indonesia dengan ketambahan 4 pemain nih teman-teman ya, 4 pemain yang bagus-bagus nih. Ya semoga ya Indonesia bisa mengalahkan Australia. Bukan nggak mungkin. Waktu itu belum ada pemain tambahan aja Indonesia bisa nahan Australia kan. Nah sekarang dengan tambahnya pemain-pemain yang berkualitas, kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia di laga tandang, nah itu kepercayaan diri pasti meningkat drastis teman-teman. Nah kembali ke Indonesia lebih pede lagi. Nanti akan ketemu dengan Bahrain ya. Nah kalau Bahrain kalah, kita menang melawan Australia, menang melawan Bahrain, nah itu udah 12 teman-teman. Kemungkinan Indonesia akan menjadi runner up di grup ini yang menjadi besar dan akan langsung masuk ke Piala Dunia ya. Ini yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kok peluang besar ini harus digaspol ya, dimanfaatkan ya. Jangan sekali loh ya, peluang besar tinggal 1 langkah lagi Indonesia kalau bisa mengalahkan Australia ya, dan mengalahkan dan menang 2 pertandingan terakhir, Indonesia bisa posisi kedua teman-teman. Ya kalau udah posisi kedua nggak perlu lagi ikut kualifikasi yang keempat teman-teman, langsung masuk ke Piala Dunia dan ini sejarah. Nah skenario-nya seperti itu ya teman-teman. Tapi kenyataan bola itu di lapangan kita harus benar-benar menjaga asa, menjaga harapan, harus semangat bahwa kita nggak boleh ya mengunderestimate lawan. Contohnya waktu kita lawan Cina dulu di atas kertas kita seolah-olah bisa mengalahkan Cina, ternyata kita dipecundangi di awal-awal pertandingan untuk ngejar, sulit sekali teman-teman. Ternyata Cina seperti itu kuatnya. Nah ini nggak boleh lagi. Makanya dengan penambahan pemain-pemain yang bagus ini teman-teman, semoga Indonesia bisa mulus ya. Ini harapannya teman-teman. Tapi ya di lapangan nanti tim yang lain juga kan nggak mau kalah ya, seperti Australia, Bahrain. Bahrain udah jelas nih, ini dia pede banget nih teman-teman, pede banget, segala macam cara digunakan ya, bahkan provokasi sudah dimulai nih ya. Wah sewor juga sudah dimulai bahwa di Indonesia nggak aman, main di GBK mengerikan katanya. Aduh ini benar-benar sewor ya teman-teman, provokasi. Tapi saya yakin supporter timnas Indonesia juga nggak terpancing ya, dia akan tertib ya, supaya Indonesia benar-benar friendly ya, dianggap oleh dunia benar-benar layak untuk mengadakan satu event-event dunia teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, Bahrain hari ini berulah lagi ya. Jadi melibatkan AFC langsung untuk mengawasi pertandingannya melawan Indonesia. Tapi nanti kalau Indonesia bisa membungkam Bahrain di GBK, nah dia baru tahu bahwa Indonesia adalah tim yang beda kali ini teman-teman ya. Nah, kalau Indonesia bisa mengajar Bahrain di GBK, ya skornya 2-0 gitu ya. Wah itu saya yakin akan diam dengan sendirinya ya Bahrain. Jadi menarik ya teman-teman, kita akan bicarain bola hari ini. Karena apa? Karena memang kecuali Jepang ya, ini kita ketat sekali di bulan Maret ini. Nah, ini adalah event-event penentuan ya bagi timnas Indonesia teman-teman. Di pertandingan 2 laga melawan Australia dan melawan Bahrain, ini adalah event yang sangat menentukan Indonesia mau kemana nih timnasnya. Nah, dihadapkan pada Piala Dunia 2026, apakah kita bisa masuk langsung ke Piala Dunia 2026 atau kita berada di putaran keempat. Ada 2 pilihan nih. Kalau bisa gaspol ya gaspol aja ya teman-teman, langsung masuk runner up sehingga nggak perlu putaran-putaran yang lain lagi, langsung masuk Piala Dunia dan itu akan heboh sekali nanti netizen Indonesia. Oke aja teman-teman ya, kita update nanti berita-berita yang lain tentang Bahrain nih. Bahrain benar-benar bikin Erick Thohir merasa aneh gitu ya. Erick Thohir aja merasa aneh, dia udah jamin semua keamanan ya, main di GBK itu aman, tetap aja dia nggak percaya teman-teman. Oke terima kasih teman-teman, kita update selalu berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.